orang yang memberikan stigma bahwa filsafat itu adalah sesat, maka mereka berangkat dari cara pandang ini. Yang kedua, produk pemikiran. Kenapa produk pemikiran? Karena produk pemikiran ini kan hasil dari refleksi, hasil dari pemikiran setiap tokoh, setiap orang. Dan cara pandang orang itu kan tentu berbeda-beda, tergantung pengalaman, kemudian belajarnya dari mana, berbeda-beda, nggak mungkin sama. Maka hasilnya adalah produk pemikiran ini. Jadi banyak, ada yang sangat produknya ada yang sangat liar, ada yang sangat taat, kemudian ada yang secara religius juga ada, kemudian hingga ateis juga ada. Maka banyak, tergantung bagaimana kita menggunakan filsafat itu. Ya idealnya kita harus mengenal kedua-duanya, filsafat sebagai alat, tapi juga kita mengenal filsafat sebagai produk. Jadi kita mengetahui, oh tokoh ini pikirannya seperti ini, tokoh kedua ini pikirannya seperti ini, tokoh ketiga seperti ini. Maka beda-beda, sehingga kita banyak referensi untuk ketika menghadapi sebuah persoalan. Jadi ketika persoalan ini, maka dari yang pas pemikiran siapa, kalau konteksnya seperti ini paling pas teorinya siapa gitu. Nah, ketika orang memandang filsafat dari hasil pemikiran, maka ya seperti itu. Kalau tidak cocok dengan pikirannya siapa, ya akhirnya diklaim, oh itu sesat, dan dia tokoh filsafat. Akhirnya filsafatnya juga sesat. Nah itu problemnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, filsafat ini lahirnya filsafat itu berawal dari sebuah peradaban atau sebuah cara pandang masyarakat yang masih percaya dengan mitos. Jadi dulu di Yunani ya, karena filsafat ini lahir dari Yunani. Dulu masyarakat Yunani itu menganggap bahwa kepercayaan mereka pada mitos. Kalau hari ini ya seperti TBC begitu, menyembah pohon, kemudian memberi sesaji gitu. Jadi TBC-nya orang Yunani itu ya seperti ini dulu, percaya kepada dewa-dewa. Misalkan kalau ada petir jerat, wah itu berarti dewa-dewa sedang perang, marah gitu. Maka lahirnya filsafat ini gara-gara ada salah satu tokoh yang bernama Thales yang memikirkan bagaimana supaya masyarakat ini paradigma berpikirnya itu berpindah dari mitos ke logos, dari mitos ke rasional gitu. Jadi sebenarnya Thales itu ingin merubah paradigma peradaban masyarakat pada waktu itu yang percaya terhadap dewa-dewa, percaya terhadap mitos, itu berpindah bahwa itu tidak rasional, maka hal itu tidak dibenarkan. Nah, maka dia dengan pengalamannya, dengan pengalaman empirisnya, dia menciptakan, menggagas sebuah alam atau bumi itu diciptakan dari apa? Jadi kira-kira dia memikirkan bahwa kok ada ya sebuah alam ya segini luasnya, kira-kira ini dulu bagaimana ceritanya gitu. Nah, apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana bumi itu dulu diciptakan dan bumi itu berasal dari apa? Nah, Thales mengatakan bahwa
bumi itu diciptakan dari air. Dulu dari air. Kenapa dia mengatakan dari air? Karena memang dia seorang saudagar. Dia memiliki pengalaman untuk berlayar dari banyak daerah. Kemudian dia juga tempat tinggalnya di depan pantai, di depan laut. Maka setiap hari ketika dia membuka pintu rumahnya, dia selalu memandang air. Dia memikirkan bahwa ada tumbuh-tumbuhan, ini kalau tidak ada air maka dia tidak akan hidup. Bahkan manusia, ketika air tidak ada maka manusia akan mati. Bahkan hewan-hewan yang lain. Nah, berangkat dari perspektif itu, maka Thales mengatakan bahwa bumi ini tercipta dari air, gitu. Kemudian membuat pemikiran masyarakat itu supaya melepaskan paradigma lama yang percaya terhadap dewa-dewa itu, kemudian bergeser paradigma itu menjadi logis, menjadi rasional. Meskipun Thales tidak memikirkan bagaimana air itu diciptakan. Cuma poin yang pertama adalah Thales ingin merubah paradigma masyarakat Yunani pada waktu itu untuk merubah pandangan masyarakat dari mitos ke logos. Tuh. Kemudian masuk pada pengertian. Nah, kira-kira apa pengertian filsafat itu? Tapi kira-kira tokoh filsafat itu siapa saja? Coba sebutkan satu atau dua. Paulo Freire. Oke, Paulo Freire. Siapa? Aristo. Siapa? Lupa. Siapa Aisyah? Al-Ghazali. Katanya Ibrahim juga. Siapa? Mas Niko. Amin. Kalau yang paling terkenal itu Socrates atau Aristo. Itu dikenal sebagai tokoh pertama yang memikirkan tentang peradaban, tentang ketuhanan. Jadi sebelum pra-Socrates itu juga banyak filsuf, tapi dia memikirkan tentang alam semesta, belum memikirkan tentang kepercayaan dan keyakinan. Kemudian yang kedua tadi ya, sudah masuk nih ya pengantar. Kira-kira apa pengantar filsafat? Pengertian filsafat itu apa? Kalau dijelaskan tadi, yang saya tangkap adalah filsafat itu pemikiran, hasil dari pemikiran manusia. Itu tak. Ada yang lain? Pengertian filsafat adalah apa? Iya. Apa sih? Filsafat adalah pengertian yang berasal dari mitos menjadi rasional. Oke. Nah ini gimana? Jadi ada dua ya, secara bahasa dan secara istilah. Pengertian filsafat ini ada secara etimologi, ada etimologi dan ada terminologi. Nah, secara etimologi ini kan bahasa. Secara bahasa, kata filsafat itu berasal dari Yunani, yang berasal dari kata philo,
Pinter lah. Ya kemudian kan Philo dan Sofia. Sophia. Iya. Tapi dia sih tahu. Iya. Filosofia ya, dimana Philo itu artinya cinta, Sophia itu artinya kebijaksanaan. Artinya filsafat secara bahasa adalah cinta kebijaksanaan. Ini berasal dari Yunani, filosofia, maka diturunkan menjadi filsafat. Kemudian siapa tokoh yang mengatakan bahwa ini ilmunya adalah filsafat? Maka tokoh-tokohnya adalah Pythagoras. Oh, Mbak Bintang. Pythagoras. Tokoh utama ya. Pendiri rumus Pythagoras. Mbak matematika. Kemudian yang kedua, cara terminologi. Terminologi ini kan istilah. Istilah maka banyak sekali gitu. Menurut siapa? Nah, tergantung bagaimana kita mengartikan apa itu filsafat. Filsafat itu adalah ilmu berpikir. Atau kemarin saya catat Plato itu mengatakan bahwa filsafat adalah upaya untuk mencapai pengetahuan, dan mengetahui kebenaran dengan sebenar-benarnya. Kemudian Aristo dia mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Jadi ilmu pengetahuan yang dikatakan oleh Aristo itu meliputi retorika, etika, kemudian metafisika, politik, sosial, dan lain sebagainya. Maka dari itu filsafat itu dikatakan sebagai induk ilmu pengetahuan. Karena dari filsafat kemudian muncul disiplin-disiplin ilmu desain, kemudian ilmu sosial, ilmu politik. Nah itu intinya filsafat. Jadi banyak secara terminologinya, ada Plato, ada Aristo, ada Muhammad Hatta. Itu. Kemudian yang kedua, masuk cabang-cabang filsafat. Sebelumnya dari pengertian tadi ada yang tanya nggak, kenapa harus cinta, kenapa harus kebijaksanaan? Kira-kira kenapa ilmu ini disebut cinta kebijaksanaan? Kenapa nggak benci atau benci manusia atau apa? Jadi ketika kita belajar filsafat itu kita harus melepaskan pikiran kita. Jadi buat bagaimana pikiran kita itu seolah-olah di sekeliling kita itu nggak ada yang biasa. Di sekeliling kita itu semuanya luar biasa. Maka luar biasa, karena luar biasa itu maka kita harus menanyakan kenapa Mas ngopo jigoten aku ora. Mas ngopo awakmu maskeran. Kira-kira apa Mas alasan kenapa kamu memakai masker? Misalnya begitu. Ditanyakan. Nah, kenapa itu kalau ditanyakan maka akan hasil sebuah argumentasi. Misalnya kita berefleksi, kenapa aku seperti ini? Oh, hasilnya begini. Kenapa kok hasilnya begini? Oh, ternyata begini. Maka kita memiliki pemikiran, kerangka berpikir yang runtut. Jadi ketika kita membuat sebuah pernyataan, itu dasarnya ada. Kenapa kita dari sini, kemudian kenapa dari sini, maka hasilnya di sini. Maka dasarnya bukan pokoknya meneh. Pokoknya ini, tapi ada argumen yang kita sampaikan berdasarkan dari kerangka berpikir yang kita lakukan tadi. Nah, kira-kira apa cabang-cabang filsafat itu? 3 cabang itu. Kalau teman-teman ingat, yang mengulang sebetulnya. Mengulang, tapi Apa?
hilang, mengulang tapi hilang. Ada 3. Iki kisi sithik kan Mas. Sama Grupe ngarepe ngono Mas. Ada cabangnya. Yang pertama cara untuk mencapai pengetahuan, kemudian yang kedua teori tentang penilaian, kemudian yang ketiga ada berbicara mengenai ada dan mungkin ada. Gak ero. Ayo Mbak, angkat lagi ya. Ayo nis. ayo ingat Ayo dikit lagi. apa Masuk lali. Memoriku. Jadi Mbak itu loh. Apa? Logika. Logika, etika, estetika. Kuwi ya. Itu ada di dalam salah satu cabang filsafat. Cabangnya ada 3, yaitu epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Lah, kuwi apa kamu kuwi? Dilatih orang Jawa ya. Ini cabang-cabang filsafat ini ya. Ditulis tak? Ya bilang ada video nih. Epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Kemudian kita mulai dari epistem. Nah, apa itu epistemologi? Apa? Cara berpikir. Cara berpikir. Apa Pak? Kerangka berpikir. Ya, ini Pakai mikir. Sing pikir-pikir kok ya. kira-kira apa? Close, nggak ada yang salah di sini. Epistemologi adalah cara, tadi kan sudah saya sampaikan, cara mencapai atau mencari sebuah pengetahuan, metode, cara untuk atau ya ini mencapai pengetahuan atau mencari ya. Pengetahuan. Karena kan pengetahuan ini asalnya kan bukan dari satu ya. Ada pengalaman, ada kita secara apa, TBC percaya pada mitos-mitos yang bukan dia mengetahui oh seperti ini. Kemudian ada refleksi berpikir pengetahuan. Maka apa saja cara untuk mencapai pengetahuan ini itu dalam epistemologi. Penelitian. Yang lain Membaca. Dipikirkan. Apa lagi dan banyak ya sebetulnya. Yang pertama ada rasionalisme. Rasionalisme itu cara mencapai mencari pengetahuan dengan cara berpikir. Memikirkan sesuatu maka timbullah pengetahuan. Maka rasionalisme adalah berpikir secara rasional. Secara rasional. Kemudian ada lagi yang namanya empirisme.
empirisme. Apa itu empirisme? Apa empirisme? Si Thales tadi. Masalah. Empiris, kita artinya apa? Bahasanya yang bisa. Epistemologi Tata cara. itu kan cara mencari pengetahuan. Kalau empirisme itu apa? Empirisme itu adalah Di antara karo karo lali. mengetahui atau apa mendapatkan pengetahuan berdasarkan pengalaman. Oh, pengalaman saya. Iling. Pengalaman, kemudian merasakan. Misalkan Nisa minum teh, kemudian dia tahu rasanya manis. Nah, dari mana Nisa tahu bahwa teh itu rasanya manis? Dari pengalaman merasakan itu. Karena sudah merasakan. Iya. Kemudian kalau misalnya Ipa nggak percaya bahwa teh yang diminum apa Nisa itu adalah manis. Loh, teh itu nggak manis kata Ipa. Karena misalnya dia belum merasakan, dia sudah merasakan. Teh itu ya sepet rasanya ya. Gak mungkin teh kok rasanya lagi. Karena dia sudah merasakan, dia juga ini juga mengatakan apa yang dirasakan rasanya manis. Maka dia tahu karena dia sudah merasakan. Empirisme. Kemudian lanjut, ada lagi yang namanya positivisme. Positivis. Ini memang kalau yang ini tadi ya, rasionalisme dengan empirisme ini selalu bertengkar. Ada tokoh yang menganut paham rasionalis saja, kemudian ada empirisme murni, maka dia tidak akan bertemu. Seperti contoh yang saya gambarkan Ipa dengan Anissa. Dan perumpamaan teh bahwa katanya teh itu tidak manis tapi sepet. Berdasarkan rasional, teh itu memang sepet. Tapi berdasarkan empiris, dia sudah ini minum teh di dalam gelas rasanya manis, maka dia akan mendapat pengetahuan bahwa teh itu rasanya manis. Tapi dia nggak percaya karena rasio yang dia miliki, teh itu tidak manis. Tapi sempat Mungkin pengalaman yang berbeda. ya, itu kan Mungkin dia tahu karena minum. dia mengalami. Tapi Tapi karena kan- saya mengalami, saya minum, tapi rasanya pahit karena nggak dikasih gula. Ya, pengalaman. Beda pengalaman berarti kan Beda yang pengalaman. diminum. Teh yang satu pakai gula, yang satu Nggak pakai gula. yang masalahnya yang manis gulanya. Ya, berarti Tambah gede pepater. berarti yang salah tehnya gitu kan. Tambah gede pepater. Mikir salah. Gede. Intinya begitu ya. Empirisme itu berdasarkan pengalaman, kemudian rasionalisme itu berdasarkan pemikiran. Kemudian positivisme. Apa itu positivisme? Positivisme adalah perpaduan antara rasionalisme dengan empirisme. Memadukan. Jadi, pengetahuan yang dimiliki oleh positivisme ditemukan berdasarkan positivis itu dengan cara berpikir rasional tapi juga nyata, bisa dialami, bisa dirasakan. Jadi positivisme itu adalah
mencari pengetahuan berdasarkan rasional dengan pengalaman itu. Misalnya skripsi itu juga positifis karena dia meneliti tapi juga rasional apa yang diteliti. Kalau meneliti, oke meneliti, tapi tidak rasional, maka skripsi itu tidak jadi. Suruh revisi sama dosen begini. Kemudian yang keempat ada intuisionisme. Intuisi apa itu? Intuisi, feeling, perasaan. Jois kok. Manut. Jadi intuisi itu ya semacam Ungkapan kita mengetahui dengan cara misalkan ritual. Misalkan kita berdoa, itu juga intuisi. Mistis itu juga intuisi. Karena merasakan bahwa ada apa ya, hal yang membuat kita tahu pengetahuan dari hal yang tidak kasat oleh indera. intuisi berarti pengetahuan yang dirasakan berasal dari yang tidak kasat mata. Tidak Merasakan. bisa dilihat oleh indera, tidak bisa dilampau atau tidak bisa diraba. Maka rasa, intuisi. Itu ya. Nah, kemudian yang pertama ini kan rasional. Nah, kira-kira bagaimana untuk memvalidasi bahwa itu adalah rasional? Pengetahuannya rasional. Berarti untuk memvalidasi, untuk memastikan bahwa itu rasional, maka kira-kira apa kata yang tepat untuk mengatakan bahwa pengetahuan ini adalah rasional? Dengan cara membaca buku kita tahu bahwa itu ilmunya rasional, benar. Ada. Berarti kan logis ya. Logis. Kalau empirisme berarti kan empirik. Misalnya rasional itu tokohnya ada John Descartes. Pernah dengar René Descartes? Itu kan mengatakan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Dia tokoh rasionalis. Jadi karena dia menganut rasional ini, maka hal-hal pengetahuan yang lain yang tidak dijadikan sebagai dasar oleh Descartes tadi adalah mungkin salah karena dianggap tidak rasional. Satu-satunya hal yang disebut ilmu kalau Descartes karena dia menganut rasional maka harus logis gitu. Karena kita juga kalau berargumen itu yang logis, jangan sak-saking. Kemudian kalau empirisme ini ada contoh. Belum ini Descartes ya. Kemudian
positivisme itu ada Auguste Comte, kalau ini ada Henry Bergson. Terus mana? Nah, dari apa epistemologi ini kira-kira ada yang ditanyakan dulu nggak? Sebelum saya lanjut. Kalau nggak ada, Yang Lanjut. Yang intuisi Mas. nah, Itu semua ritual semua termasuk. ya termasuk misalkan kita sholat, itu kan termasuk intuisi juga, karena kita meyakini bahwa adanya Tuhan. Ada hal yang lain gitu. Kita berkomunikasi dengan sesuatu yang lain yang mungkin tidak bisa bahasanya tidak bisa lampaui ya, Tidak bisa dinalar. rasakan, bukan nalar. Kalau nalar rasio, tapi tidak bisa dianu dengan indera. Tidak bisa dianu dengan indera. Masuk kita berdoa, itu kan juga. Kalau kita tidak merasakan, maka bukan intuisi. Kita berdoa itu kan karena ada hal yang kita mintai, ada sesuatu yang kita ajak berkomunikasi. Jadi kita merasakan, meskipun tidak terlihat, tidak teraba oleh indera. Paham? Aku yang paham. Lanjut ya. Ada lagi tanya. Lanjut. Oke. Insya Allah kita paham. Ketoknya aku tahu pelajari ISD, IAD, IBD. Pak Tarmidi, filsafat Islam. Mbak tahu wes. Saya kira gak enak. Kemudian yang kedua, kita berbicara tentang cabang filsafat. Ada aksiologi. Aksiologi. Kira-kira apa aksiologi? Tindakan. Tindakan. Karena aksi kan. Ada lagi. Aksi pembelajaran. Kegiatan. Kegiatan. Aksiologi adalah kegiatan. Apa? Pembelajaran. Kegiatan mencari pengetahuan. Pengetahuan tadi kan episte. Apa? Ayo guys, pikir. Ayo Aisyah. Aksiologi adalah bicara tentang apa ya? Kegiatan mencari kebenaran. Ya masuk. Aksiologi itu bicara teori tentang Kebenaran. Aksi kebenaran. tentang nilai. Wes diomongin padahal. Lenceng aja. Apa saja yang ada di dalam aksiologi. Kebaikan. Tentang nilai
nilai tentang apa mas? Kehidupan atau apa? Kebaikan, keburukan. Kira-kira menilai kita itu menilai sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkannya teori kebenaran. Nah, Aneh orang. kadang kan kita menilai bahwa orang berdebat itu hanya memandang oh dia yang salah, Dia yang benar. tapi dia yang benar, dia buruk, yang ini bagus. Kadang kita melihat orang bertengkar, oh ini yang salah ini karena main kocokku. Nah kira-kira apa? Kan menilai menggunakan apa? Yang pertama ada Kebenaran. Logika. Masa ada yang logika? Nek? Logis. jadi rasional. Rasional juga menggunakan logika. Tapi dia untuk mencari, Aku ini menilai. ini untuk menilai. Soal logika kebenaran. Karena di dalam aksiologi, Sungguh tidak bisa aksiologi dilogika. kan teori tentang penilaian. Menilai orang. Logika, kemudian etika, Estetika. dan estetika. Terus dipancing ketawa lu. Karena untuk memaafkan kamu. Logika, etika, dan Estetika. kalau logika ini kan berbicara mengenai Rasional. Iya. Ya iya betul aku yang bahasa. memang rasional. Karena rasional maka berbicara tentang benar dan salah. Karena tidak mungkin logika berbicara mengenai indah dan tidak indah. Logika berbicara mengenai Oh iki pancing baik dan buruk misalnya. Iya. Oh iki pancing sore jawabane. Nah, maka logika ini berbicara tentang Benar tidak benar. Benar, benar tidak benar. benar dan salah. Benar dan salah. Ya betul. Nafimu. Sing disare etika. Benar dan tidak benar. Benar dan salah. Kalau etika, Baik Baik dan atau buruk. Terus estetika ada indah dan tidak indah. Tidak kan jelek. Terus dipancing ketawa. Pinter. Agak bisa. Ini kan gue karena dan estetika, Indah dan jelek. Jelek. dan indah. Loh, Sano sama lah sing dhuwur kok indah dan baik. Kejeron kata-kata. apa bedanya tidak indah dan jelek? Jangan contoh ya. Lah, wes. Reaksi. Contoh. Kalau aku menjadi narasumber di sini, ya, Ya. tapi saya berbicara berdiri di atas lemari, itu kalian nilai dengan apa? Dengan logika, dengan etika, atau estetika? Etika. Etika. Etika, berarti baik dan buruk. Kalau aku jadi narasumber, kemudian duduk, Duduk di atas. atau berdiri, silahkan di atas lemari, berarti baik atau buruk? Kalau menggunakan etika, Buruk. Karena ya karena tidak Tidak patut. tidak etis. Kemudian Nisa misalnya, Nisa menjadi peserta diskusi, kemudian dia lari-lari belum kontrol, itu kita nilai dengan apa? Dengan etika juga, bahwa itu tidak baik. Nah, kadang-kadang kan kita menilai rancu, kita menilai berdasarkan hal yang salah. Kemudian dengan logika, kalau kita
berbicara mengenai benar dan salah, maka sebuah perdebatan itu tidak dipandang sebagai relasi antara kita dengan pelaku, misalkan seperti yang tadi saya contohkan. Ini bertengkar dengan Aini. Menurut saya Aini yang salah Koncoku. karena itu koncoku. Itu kan artinya tidak rasional menilai. Kadang-kadang kita seperti itu, menilai sesuatu hal yang benar dan salah berdasarkan di luar rasional kita, di luar logika kita. Kemudian etika ini berdasarkan indah dan tidak indah. Misalkan ya, sama Anissa memakai apa ya, jadi peserta diskusi seperti itu, memakai jilbab yang syar'i, kemudian rok panjang, itu kalian menilai dengan etika atau estetika atau malah logika? Estetika, berarti keindahannya. Berarti tidak masuk ini etika ini baik dan buruk. Kalau ini gimana? Kalau dua-duanya nggak boleh. Dua-duanya? Iya, Ketika karena Ya boleh. iya dua-duanya. Kalau ini estetika keindahan. keindahan. Kalau kamu? Estetika. Kalau ini etika. Ini kedua-duanya gimana? Karena pembahasan. Katanya boleh kan, pakai baju yang sopan tadi kan ya baik gitu. Terus estetika juga betul karena indah, dipandang indah gitu. Jadi, kenapa kok baik? Kan sesuai syariat Islam. Sesuai syariat Islam. Iya. Tapi kan orang-orang di sekitarmu belum tentu Islam. Bagaimana orang bisa menilai? Ya kan kalau dia berpakaian rapi, terus menutup aurat kan sopan. Beda lagi kalau pakai apa ya? Pakaian yang Ucel terbuka gitu. Jadi Rok mini gitu kan. Misalkan kalau hari Minggu itu kan ada orang sembahyang di gereja. Hmm. Biasanya pakai rok segini. Nah, gimana kamu menilai? Berarti buruk mereka. Ya enggak maksudnya. sesuai keyakinan. Berarti apa? Etika, estetika, Keindahan enak dipandang. keindahan. Kalau orang tidak memandang kamu indah, Ya terserah. Yang pakai saya nggak dipandang nggak apa-apa. jadi kalau dipandang malah tidak indah. Yang indah itu yang pakai rok segini, kemudian nggak pakai jilbab. Ya terserah kan. Bebas berpendapat. Oke. Apa? Berpendapat. Jadi boleh kita menilai asalkan sesuai ya. Misalkan ini tadi dua-duanya di etika juga oke, masuk karena sopan. Artinya baik. Kemudian pada estetika di level keindahan juga indah estetik. Tidak dual-dual ya. Kemudian ada aliran aksiologi. Yang pertama ada hedonisme, vitalisme itu ya. Oke. Aliran.
aliran-aliran aksiologi. Aliran-aliran aksiologi ini berbicara mengenai kebaikan, teori tentang yang berbicara tentang kebaikan. Yang pertama ada hedonisme. Teman-teman kan pernah mendengar ya, yang dengar hedon. Kira-kira apa yang ada kalau kata-kata hedon itu? Kira-kira apa artinya? Mewah, foya-foya. Jadi itu baik dalam aliran yang menganut hedonisme. Jadi menurut aliran hedonisme ini baik segala sesuatu baik karena kita bisa menikmati, baik karena kita mendapatkan kepuasan. Jadi misalnya kalau aku sehari ngerokok 10 bungkus misalnya, dan aku menikmati, berarti kan baik karena saya mendapatkan kenikmatan itu, kepuasan. Nah itulah yang disebut dengan hedon. Misalkan ini shopping di Matahari sehari berapa triliun, karena dia menikmati dan itu baik gitu. Tapi kalau dia tidak bisa menikmati ya berarti tidak baik. Itu yang disebut dengan hedonisme. Jadi kalau orang yang ada seperti itu berarti dia hedon. Kemudian yang kedua ada vitalisme. Vitalisme ini adalah baik buruk dinilai dari ada dan tidaknya kekuatan yang dimiliki. Jadi kalau kita memandang seseorang yang sering nangis, kemudian sering sakit, artinya orang itu tidak baik, dinilai tidak baik. Karena dia tidak kuat. Tapi vitalisme ini memandang baik dan buruk itu berdasarkan kekuatan yang dimiliki. Berarti baik adalah kuat. Mana? Ada yang Dilanjutkan dulu. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga ada utilitarianisme. Utilitarian ini apa? Ada yang ingat? Baik buruknya sesuatu dinilai berdasarkan apa misalnya. Jadi kalau utilitarian ini baik ya dinilai berdasarkan fungsinya. Jadi apa yang kita lakukan itu merupakan hal yang baik ketika apa yang kita lakukan itu berguna. Jadi kalau hal yang kita lakukan itu berguna, maka dia baik. Baik itu berguna untuk masyarakat, baik berguna untuk kegiatan sosial, atau berguna dengan diri kita sendiri. Berarti berguna, baik yang berguna.
ini sosial atau pribadi. Kemudian model ini yang terakhir. Ini yang ada di aksiologi. Ada yang ditanyakan, ini cuma mengenal sedikit ya aksiologi. Yang vitalisme tadi mas, seumpama yang kuat tapi dia tidak memperlihatkan dia kuat, yang lemah dia tidak memperlihatkan ya bahasa Yang kuat tidak memperlihatkan kalau dia lemah, terus yang lemah tidak memperlihatkan kalau dia kuat. vitalisme itu dilihat dari kita bisa melihat dia kuat atau Bagaimana? Ya, berarti kalau kita memandang seseorang itu tidak cengeng, kemudian apa ya, kemudian tidak gampang sakit, berarti dia baik karena kuat dia. Kemudian mengemban beberapa tanggung jawab juga selesai, itu baik. Tapi kalau dia nggak memiliki, tidak menempa ujian yang besar dan hanya menempa ujian yang kecil tapi sudah sering nangis, itu nggak baik karena nggak kuat, tidak berani menerima tanggung jawab. Nanti baik karena dia tidak kuat, tidak memiliki kekuatan. Ada lagi? Sebelum kita lanjut yang terakhir ada ontologi. Yang kemarin kalian berdebat tentang akhirat itu kekal atau tidak itu. Lanjut. Iva. Kadang-kadang kan orang memang berdebat, misalkan memperdebatkan rezeki ya, tapi mereka beda dalam mengkonsepkan apa itu rezeki. Maka mereka berdebat karena berbeda. Yang satu rezeki itu dipikir datang dari Allah, bisa datang kapan saja, ya. Misalnya kita berserah diri. Kemudian yang satu rezeki itu tidak hanya seperti itu, maka mereka berdebat. Nah, kita secara nilai berarti kalau berdebat, kalian berdebat seperti itu, maka harus disamakan dulu konsep yang kalian perdebatkan. Kadang-kadang kita juga menilai, teman kita juga menilai, tapi yang satu menilai dengan rasional, yang satu menilai dengan etika. Iya, maka kita harus tahu, oh kira-kira dia yang pas dinilai berdasarkan etika atau berdasarkan logika, baik buruk atau benar dan salah. Kadang-kadang kan kita, kalau misalkan aku merokok di depan ini ya, kadang-kadang oh dia salah, mosok pemateri narasumber orang merokok, keliru kayaknya. Padahal kan sebenarnya nggak apa-apa, tetapi tidak etis. Dalam hal etika berarti tidak baik. Nah, berarti ketika menilai hal yang semacam itu menggunakan etika, baik dan buruk, bukan benar dan salah. Jangan kita sendiri juga keliru menilai sebuah fenomena. Oke, lanjut tadi sampai yang terakhir ya, sampai ontologi.
ontologi adalah Sidik. bicara mengenai. Kalau tadi kan di dalam aksiologi itu kita bicara mengenai penilaian. Kalau di epistem itu kan kita berbicara mengenai pengetahuan, atau kita berbicara mengenai cara mendapatkan sebuah keilmuan gitu ya. Kalau ontologi berbicara tentang apa? Kalau sampai kalian debat akhirat kekal dan tidak kekal, Ada dan tidak ada. ada dan tidak ada. Oke, betul itu. Ontologi itu sesuatu yang membicarakan mengenai yang ada dan mungkin ada. Jadi berbicara mengenai hakikat yang ada dan mungkin ada. Ada dan mungkin ada. Ada dan mungkin ada. Maka kalau daripada ontologi ini adalah karena dia berbicara mengenai hakikat kan? Hakikat yang ada dan mungkin ada. Dia berbicara mengenai manusia, alam, dan Tuhan. Kalau Tuhan itu ada atau mungkin ada? Ada. Kalau manusia? Manusia ada, Tuhan mungkin ada. Tuhan ada, manusia mungkin ada, karena Tuhan ya kehendak Tuhan manusia itu ada. Mungkin itu manusia mungkin ada. Tuhan ada kan? Ada. Kalau ini? Manusia ada, Tuhan mungkin ada. Nah gimana? Katanya manusia itu ada, tapi Tuhan mungkin ada. Kenapa ada dia kalau Tuhan tidak ada? Kalau Tuhan mungkin ada. Hah? Kenapa ada wujudnya manusia, alam? Kalau Gimana ini? Ya kalau manusia kan sudah jelas-jelas ada. Kalau Tuhan kan nggak percaya. bukannya nggak percaya sama Tuhan, bukannya nggak percaya, tapi kan kita manusia belum melihat Tuhan secara langsung gitu loh. Gimana Aisyah? Kalau manusia itu ada atau mungkin ada? Ada. Dia katanya mungkin ada. Gimana? Kalau ini Manusia mungkin ada kalau manusia tidak. berarti berpihak dengan dia ya? Oke. Jadi ini manusia ada tapi Tuhan mungkin ada. Tuhan kan kekal. Terus Mas, Gimana? Katanya ya ada Tuhan. Mbak, nganu. Terus kamu sholat sampai detik ini untuk siapa? ya kan aku tadi bilang, aku juga percaya kalau Tuhan itu ada, tapi kan belum pernah lihat secara langsung gitu. mungkin Mas. Gimana? Iya tadi kalau Tuhan ada karena kekal, kalau manusia mungkin ada karena tidak kekal. Karena manusia kan pasti meninggal. Dan manusia itu tercipta karena kehendak Allah. Gimana? Ya kalau dilihat sekarang aja, kan ini manusia semua tuh, ada. Mana ada? Lah ini kamu saya. Iya ada. Terus mungkin kalau bapak ibu gak menikah berarti mungkin gak ada. Tapi kan sekarang udah ada. Kan itu
iya jawab sih. Aduh deh. Nah, mana? Tuhan ada atau mungkin ada? Ada. Tuhan ada. Mana? Mungkin lagi. Guys. Ada kabeh kowe. Kalau ada mana? Di hatimu lah. Ya mana? Percaya kepercayaan anak. Berarti kan nggak ada. Karena Allah wujud ada. Dia Tapi kan kita nggak tahu Tuhan itu seperti apa. Berarti kan masih mungkin dia. ah. Kalau alam Ada. 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 Mungkin ada karena ciptaan Tuhan. Kalian bertengkar terus seperti ini. Gimana? Katanya Mbak Eni, alam itu ada. Kalau kamu mungkin ada. Gimana itu? Karena kalau Tuhan tidak berkehendak alam dan manusia tercipta, enggak akan. Nah, sekarang kamu ini tinggal di mana? Aduh. Katanya kamu tinggal di alam, maka alam ada. Ini gimana? Alam ada atau mungkin ada? Mungkin ada karena tidak kekal. Berarti kamu berpihak kepada Anissa. Katanya kalau pertanyaannya kamu tinggal di mana? Ini semesta. Iya kan alam semesta. Gimana? Kalau kalian nggak jawab berarti kalah kalian. Bentar Mas aku aja. Mau melakukan penelitian sok. Udah berapa detik? Tepat. Lomba. Ontologi ini kan hakikat yang ada dan mungkin ada. Manusia ada atau mungkin ada, alam itu ada atau mungkin ada, Tuhan itu ada atau mungkin ada. Aisyah? Iya, kamu ada. Manusia itu ada atau mungkin ada? Ada. Berarti kamu sama seperti Aini. Tapi Eni sama seperti Berimbang. berarti imbang. Gimana? Katanya kamu hidup di mana sekarang? Kamu hidup di mana? Kok mengatakan alam itu masih mungkin ada? Masih di kandungan. Oh iya kan alam kandungan nenek alami. Ayo. Kandungan nenek alam kandungan. Iya tante. Apa? Nah, Eni gimana? mengandung 3 alam. Tapi yang satu alamnya Ya namanya apa? Alam kan ada. Ya udah. Jawab. Mau Mas Niko yang jawab. udah kurang anu. Tetot wes. Cepat ya. Iya, Mas. Monggo Mas. Kita udah bertengkar beberapa jam. Tuhan itu ada. Penjelasannya. Karena kuncinya ontologi itu adalah hakikat. Hakikat yang ada dan mungkin ada. Kita berbicara mengenai manusia, alam, dan Tuhan. Nah, fungsinya yang ada itu adalah kekal. Kalau manusia ini tidak kekal, maka dia tidak ada. Mungkin Mungkin ada. Adanya itu masih mungkin.
Karena sebelum adanya manusia, sebelum adanya alam, itu ada Tuhan. Dan Tuhan yang menciptakan manusia dan alam. Kok jawabannya bukan menyangkut Dan suatu saat alam dan manusia ini akan hilang juga. Maka adanya itu betul-betul ada atau mungkin ada. Oh, berarti kalau ada sama Ya. ada ya. Karena hakikat manusia ini hakikatnya itu ada apa tidak? Atau mungkin ada. Maka karena alam itu tidak kekal, sifatnya mungkin. Karena akan musnah dan Mungkin. nanti kalau omongan semua. Kalau dalam teorinya Al-Ghazali itu kan Tuhan itu wajib wujud. Manusia itu masih mungkin wujud. Maka hal yang dikatakan ada ketika dia kekal. Kemudian ini sudah ya. Nah, Sekarang kita bahas aliran dalam ontologi. Nah, apa saja aliran ontologi ini? Yang pertama ada monisme. Tapi ya, monisme ini adalah aliran yang mempercayai bahwa segala sesuatu itu berasal dari yang sama. Di segala sesuatu berasal dari yang satu. Kemudian yang kedua, yang pertama kan ada monisme, segala sesuatu berasal dari yang satu. Kemudian yang kedua ada dualisme. Nah, kira apa itu dualisme? Dualisme itu adalah pandangan mengenai alam. Kalau monisme tadi kan memandang bahwa segala sesuatu berasal dari yang satu. Kalau dualisme ini bahwa pandangan mengenai alam itu berasal dari dua substansi. Berasal dari dua substansi yang berbeda, yaitu materi dan ide. Material dan ruh, ide atau ruh. Jadi dualisme itu menyatukan atau menggunakan satu konsep, menggunakan dua substansi yang berbeda atau berseberangan, kemudian disatukan menjadi pandangan. Maka dualisme ini adalah memandang tadi bahwa alam itu berasal dari dua substansi, yaitu material dan ruh atau ide. Nah, ini aliran dualisme. Kemudian yang ketiga, ada juga aliran pluralisme. Kalau aliran pluralisme ini bahwa alam itu bersifat plural. Jadi banyak hal yang menjadikan, yang membuat alam itu bisa terwujud.
atau kalau di sini saya catat pluralisme adalah segala macam bentuk adalah kenyataan. Jadi segala macam bentuk itu nyata adanya. Jadi kembali. Nah, misalkan kita biasa bicara tentang toleransi itu ya, bahwa memang Indonesia itu banyak ragamnya. Dalam Islam pun juga banyak ragamnya. Jadi kan plural, tidak semua kelompok itu memiliki paham yang sama, tapi berbeda-beda. Kita juga di Indonesia itu kan banyak suku, budaya, dan ras. Itu sebuah plural dan itu kenyataan. Nah, pandangan dalam aliran pluralisme ini adalah jadi memandang realitas itu berasal dari banyak wujud. Jadi bukan hanya dua, bukan hanya satu, tetapi yang nyataan itu adalah semuanya, gitu ya. Jadi segala sesuatu adalah nyata. Kemudian yang selanjutnya ada nihilisme. Tidak ada. Apa ini? Tidak ada nyata. Nihilis itu sifat meragukan dirinya sendiri, meragukan adanya dirinya, meragukan realitas. Ini kalau nihilisme itu memandang bahwa dirinya sendiri itu nihil, itu tidak ada, karena dia tidak bisa mencapai hakikat, tidak bisa mencapai Tuhan misalnya, karena yaitu karena dia tidak bisa berpikir tentang Tuhan misalnya, maka dia meragukan adanya dirinya. Itu adalah nihil. Dan dia menganggap bahwa alam ini sebetulnya tidak ada, manusia ini tidak ada sebetulnya, karena tidak bersifat tidak hakikat, tidak bisa mencapai hakikat. Jadi nihilis ini meragukan dirinya karena keterbatasan indera. Kemudian yang selanjutnya ini yang terakhir saja ya, karena sudah jamnya, ada agnostisisme. Itu ya hampir sama, sifat keraguan, meragukan dirinya sendiri karena tidak bisa mencapai hakikat. Kalau nihilis tadi juga tidak bisa mencapai hakikat karena keterbatasan inderanya, tapi poin yang ditekankan. Yang agnostik ini juga meragukan. Kalau yang nihil kan keterbatasan indera. Ya. Kalau nihil yang diragukan adanya realitas, adanya dirinya. Tapi kalau agnostik ini meragukan pengetahuannya karena keterbatasan, karena tidak bisa mencapai hakikat, maka meragukan. Kemudian ada satu lagi sebetulnya namanya skeptis. Ini yang terakhir ya, skeptis.
skeptisisme. Nah, skeptis ini meragukan cara. Di ketiga ini kalian harus bisa membedakan antara nihilisme, agnostisisme, dan skeptisisme. Kalau skeptis itu juga meragukan pengetahuannya, seperti agnostis ini meragukan pengetahuannya. Jadi pengetahuan yang dimiliki oleh seorang yang skeptis ini selalu diikuti oleh keraguan-keraguan. Tetapi keraguan-keraguan yang dimiliki oleh kaum skeptis, kelompok skeptis ini, orang yang memiliki paham atau sifat yang skeptis ini, dia aktif mencari lagi. Dia meragukan pengetahuan dia, tetapi dia mencoba untuk mencari pengetahuan yang lain, yang lebih valid. Tapi kalau agnostis ini berhenti, nihilis ini juga berhenti. Bedanya di situ. Maka kita sebagai mahasiswa, sebagai IMM itu relevan kalau memiliki sifat yang skeptis. Kita harus selalu mencari, kita harus meragukan pengetahuan kita. Jadi kalau misalkan bahasanya Sabran itu juga pernah mengatakan bahwa segala kebenaran yang kita temukan hari ini mungkin salah di masa depan, karena di masa depan akan muncul kebenaran yang lebih benar. Nah, itu namanya skeptis. Ini aliran ontologi yang terakhir. Dari sini ada yang ditanyakan. Ini waktunya sudah habis ya? Sudah. Ini ada ciri-ciri berpikir filsafat, kemudian urgensi filsafat, mungkin kalian bisa cari sendiri. Ciri-cirinya orang berfilsafat itu seperti apa? Sifat komprehensif, menyeluruh, bukan hanya karena aku begini, kamu begitu, maka aku benar, kamu salah. Oh, nggak boleh seperti itu. Tapi harus ada beberapa komponen yang kita gunakan untuk validasi sebuah kebenaran atau sebuah keputusan yang hendak kita ambil supaya tidak egois. Nah, itulah yang disebut sebagai cinta kebijaksanaan. Oke, mungkin itu dulu ya. Ya. Lanjut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila sabil haq, sabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk komentar kita ini. Terima kasih banyak Itu di-skip Pak ya? Iman yang telah meluangkan waktu untuk datang pada kajian kita hari ini. Terima kasih. Mari kita akhiri kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.